Halo semuanya, Alur 2 ada di sini dan ini alur cerita di Daily Life of the Immortal King. Film animasi ini bercerita tentang keseharian anak laki-laki yang bernama Wang Ling. Di dunia yang dipenuhi misteri dan kekuatan spiritual, Wang Ling menjadi satu-satunya orang yang hampir tidak terkalahkan. Dia memiliki kekuatan yang jauh di luar kendalinya dan dapat menghancurkan dunia jika tidak membatasi kekuatannya sendiri. Pada suatu hari, monster raksasa berkekuatan level tinggi menyerang seluruh kota. Sekelompok tim berkekuatan super dikerahkan untuk mengatasi kemunculan monster tersebut. Walaupun serangan mereka tepat sasaran, tapi monster itu masih bisa bangkit lagi, sehingga mereka pun mulai menyebar untuk menghindari serangannya. Seorang pria melihat anak kecil yang berkeliaran sendirian. Karena monster sedang menuju ke arahnya, dia segera melakukan aksi untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Namun, orang yang mengalahkan monster itu bukanlah dirinya, melainkan anak kecil yang diselamatkan pria tersebut. Beberapa tahun setelahnya, orang yang dianggap sudah mengalahkan monster itu bernama Zoe. Setelah mendapatkan reputasi pahlawan, dia mendapatkan ketenaran dan dikenal oleh banyak orang. Sedangkan anak yang bernama Wang Ling kini sudah remaja. Dia bersekolah di Paksi 60 dengan nilai kekuatan di bawah rata-rata. Di sekolah barunya, dia sempat diganggu oleh kakak kelasnya. Untungnya, murid berbakat bernama Sun Rong datang untuk membelanya. Tapi Wang Ling malah pergi begitu saja dan tidak terlalu memperdulikannya. Menurut peraturan, setiap murid baru harus menjalankan suatu ujian, yaitu ujian untuk menilai besarnya kekuatan dan untuk menentukan kelas mereka. Dalam ujian tersebut, Sun Rong mendapatkan nilai paling tinggi, tapi posisinya segera disusul oleh Wang Ling karena sebenarnya dia punya kekuatan yang tidak bisa diukur. Hasilnya, Sun Rong dan Wang Ling ditempatkan di kelas elit. Lalu kegiatan pertama yang mereka lakukan adalah melakukan pemanggilan. Lagi-lagi, Sun Rong menarik perhatian karena dia berhasil memanggil perwujudan hewan pada percobaan pertama, sedangkan Wang Ling diam-diam memanggil hewan mistis katak raksasa yang langsung diubah oleh gurunya menjadi seekor anjing. Semenjak masih bayi, Wang Ling sudah bisa merangkak dan berjalan sendiri. Lalu saat usianya mencapai 6 tahun, kedua orang tuanya melihat Wang Ling mengalahkan monster dengan kekuatan di luar nalar. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, ayahnya Wang Ling mencari cara untuk menekan kekuatannya. Tapi semua itu tak ada yang berhasil karena kekuatannya sudah berada di tingkat yang berbeda. Kekuatannya itu bukannya memberikan keringanan, tapi menyebabkan banyak masalah untuk keluarganya. Tepat di hari ulang tahunnya, rumah mereka pernah terbakar. Wang Ling juga pernah melukai teman-temannya ketika mereka menyentuhnya. Maka dari itu, orang tuanya ingin supaya Wang Ling mendapatkan kehidupan normal. Sehingga secara diam-diam, Wang Ling memutuskan untuk tidak melakukan hal yang mencolok. Pada suatu ketika, diadakan kampanye pemilihan ketua. Sun Rong dianggap sudah berbuat curang karena sudah membagi-bagikan barang untuk mendapatkan banyak suara. Pernyataan itu dibantah oleh Sun Rong. Dia bilang hanya ingin menunjukkan kemampuannya. Dia tidak memaksa orang-orang untuk memilihnya. Dia yakin bagi mereka yang mau percaya dan menerimanya, pasti akan memilihnya. Karena menginginkan barang yang ditawarkan oleh Sun Rong, pada saat itu Wang Ling memberikan 5 suara untuk mendapatkan 5 barang yang dia inginkan. Karena perbuatannya itu, Sun Rong bisa lepas dari situasi yang memojokkannya. Bahkan dia juga memiliki kesempatan menggunakan kekuatan supaya mereka terpikat kepadanya. Namun, mantra pemikat yang digunakan oleh Sun Rong segera diketahui oleh Wang Ling, sehingga dia bisa melakukan sesuatu untuk terlepas dari pengaruh kekuatan tersebut. Keesokan harinya, Sun Rong lebih sering memperhatikan Wang Ling. Sepertinya, Wang Ling tidak sengaja membalikan mantra pemikat pada kejadian sebelumnya. Saat Wang Ling melihat ke arahnya, dia segera mengerti jika dirinya sudah memikat hati Sun Rong. Oleh karenanya, dia menyentuh rambutnya Sun Rong untuk membatalkan mantra pemikat. Namun, walaupun mantra pemikat sudah dibatalkan, perlakuannya itu malah membuat Sun Rong semakin menyukainya. Saat mempelajari proses pembuatan pil vitalitas, semua murid membawa peralatannya masing-masing. Ketua kelas membawa tungku berukuran besar milik warisan keluarganya. Sun Rong menggunakan mesin canggih milik perusahaan orang tuanya, sedangkan Wang Ling berniat untuk membuatnya dengan menggunakan microwave. Gu Hao beranggapan mereka membawa peralatan yang salah. Dengan pengetahuan dan juga peralatan antik, dia percaya bisa membuat pil vitalitas berkualitas.
Ketika semua murid berada di luar ruangan, Wang Ling kembali lebih cepat untuk mencegah anjing hijau menimbulkan masalah. Kemudian, setelah urusannya selesai, Gu Hao mencurigai Wang Ling karena membawa tungku miliknya. Gu Hao pun menggunakan racun untuk menghentikan Wang Ling, tapi racun itu malah mengenai Chen Xiao yang sedang dikendalikan kegelapan. Wang Ling bisa saja menyembuhkannya dengan mudah, tapi karena Gu Hao tidak mendengar perkataannya, mereka berniat menyembunyikan Chen Xiao dan membuat obat penawar untuk menyembuhkannya. Walaupun ada banyak gangguan dalam proses pembuatannya, mereka berhasil membuat obat penawar di waktu yang tepat. Pada saat jam istirahat, Sun Rong tiba-tiba mengajak Wang Ling untuk pergi berkencan. Di saat Wang Ling kebingungan untuk menjawabnya, dari kejauhan ada sekelompok orang yang sedang mengincar Sun Rong. Mereka berniat untuk membunuh Sun Rong karena dia merupakan pewaris perusahaan besar. Wang Ling yang sudah menyadari hal tersebut, melakukan sesuatu supaya Sun Rong tidak terbunuh dan membuat kelompok pembunuh itu membatalkan rencananya. Keesokan harinya, Sun Rong menjemput Wang Ling ke rumahnya. Bagi seorang pelajar, setiap siswa seharusnya belajar di sekolah. Jika dipaksa kencan oleh seorang anak gadis, entah itu ayah atau ibunya, mungkin saja tidak mengizinkannya. Tapi kenyataannya, mereka sangat mendukung Wang Ling untuk pergi berkencan, sehingga mau tak mau dia harus segera pergi berkencan dengan Sun Rong. Kabar tentang Sun Rong yang pergi bersama Wang Ling sudah tersebar. Faksi bayangan akan menggunakan kesempatan ini untuk mengincar Sun Rong lagi. Ketika Sun Rong mengunjungi taman hiburan, mereka mulai menyerangnya dengan menggunakan senjata api. Secara diam-diam, Wang Ling yang berada di sisinya berusaha untuk melindungi Sun Rong. Untuk melindungi Sun Rong dari para pembunuh, Wang Ling menggunakan kemampuan istimewa yang dimilikinya. Agar kemampuannya tidak terbongkar, berkali-kali dia harus menghapus ingatan Sun Rong setiap kali melihat kekuatannya. Kemudian di malam harinya, Sun Rong mengajak Wang Ling untuk menaiki wahana. Wang Ling mengira mungkin saja suasananya akan semakin tenang, tapi kenyataannya mereka malah berhadapan langsung dengan para penjahat. Dikarenakan para penjahat itu membuat Sun Rong menangis, Wang Ling pun mulai serius menunjukkan kekuatannya. Pada saat itu, dia tidak lagi menghapus ingatan milik Sun Rong. Untuk yang pertama kalinya, dia membiarkan orang lain mengetahui kekuatannya. Kelompok pembunuh yang sedang mengincar Sun Rong berasal dari faksi bayangan. Selama ini, mereka selalu berhasil dalam membunuh targetnya. Untuk mempertahankan reputasinya, mereka mengirim pembunuh yang lebih handal untuk membunuh Sun Rong. Sementara itu, Sun Rong yang sedang menjalankan kegiatan sekolah mendapatkan pelindungan khusus dari pihak sekolah. Dia dikawal oleh banyak penjaga hebat dan berpengalaman. Namun, bagi para penjahat, menerobos masuk ke dalam lingkungan sekolah bukanlah yang sulit. Mereka bisa menyusup dengan mudah karena kemampuannya lebih hebat daripada petugas keamanan. Oleh karenanya, pengajar tingkat 1 di sekolah itu memutuskan untuk turun tangan. Dia berhadapan 1 lawan 1 melawan ahli racun dari faksi bayangan. Ketika Wang Ling dan yang lainnya sedang berkumpul, Wang Ling menerima paket hadiah dari sebuah website. Lalu saat hadiahnya dikirim melalui drone, dia pergi sendirian menuju atap sekolah. Guru mereka yang sedang bertarung melawan penjahat terlihat sudah kewalahan. Tapi pada akhirnya, dia bisa bertahan dari setiap serangan dan bisa mengalahkan musuh yang dia lawan. Wang Ling pun tiba di atap sekolah. Di sana dia bertemu dengan sekelompok penjahat yang berasal dari faksi bayangan. Selain datang untuk mengambil paket, Wang Ling juga datang untuk memperingati mereka bahwa rencana pembunuhan sudah gagal. Mendengarkan perkataannya itu membuat penjahat mengamuk dan menyerang Wang Ling dengan seluruh kekuatannya. Serangan terakhir dari anggota faksi bayangan mengakibatkan kekuatan Wang Ling meledak dan terpental mengenainya. Supaya tidak menarik perhatian, Wang Ling pura-pura pingsan dan menyerahkan semuanya kepada Master Zoyi. Sun Rong yang tidak tahu apa-apa sangat mencemaskan keadaan Wang Ling. Oleh karenanya, dia mengerahkan ahli medis terhebat untuk merawat Wang Ling. 10 hari setelahnya, Wang Ling masih beristirahat di rumahnya. Dia disuruh oleh ibunya untuk pergi bersekolah di hari berikutnya. Pada saat yang sama, Sun Rong dan teman-temannya datang untuk menjenguknya. Di sana, mereka mengira jika Wang Ling masih belum sembuh. Tapi ketika Sun Rong akan memberikan obat yang mencurigakan, Wang Ling langsung terbangun dan bilang jika dia sudah sembuh. Karena Wang Ling sudah baikan, teman-temannya memberikan sebuah alat dari gurunya. Alat itu berfungsi untuk menilai kekuatan dalam ujian kekuatan nasional.
temannya Wang Ling yang bernama Shen Shao mulai mengukur kekuatannya pertama kali. Dia bisa mendapatkan poin dengan cara membadatkan kekuatan lalu membentuknya menjadi bola. Setelah bola terbentuk, mereka akan langsung mendapatkan poin dan peringkatnya akan muncul. Di lain tempat, beberapa murid mencoba untuk mengukur kekuatannya. Kemudian mereka mendapatkan peringkat pertama hanya dengan sekali coba. Pada saat yang sama, Sundrong tertarik untuk mencobanya dan ternyata dia mendapatkan posisi kedua dari 10 besar. Kemudian saat giliran Wang Ling telah tiba, dia berniat untuk melepaskan sedikit kekuatannya. Tapi dikarenakan kekuatannya itu terlalu besar, dia harus segera memindahkannya ke tempat lain. Walaupun dia sudah membatasi kekuatan dan memindahkan kekuatannya keluar angkasa, alat yang dia pakai masih bisa mendeteksi kekuatannya. Dia membuat orang-orang dikejutkan karena tiba-tiba mendapat peringkat pertama dengan nilai nihil. Ketika hasil tes kekuatan sudah keluar, sebagian orang beranggapan telah terjadi kesalahan sistem. Menurut gurunya, Wang Ling cenderung mendapatkan nilai rendah di kelasnya, sehingga tidak mungkin mendapatkan peringkat 1 di tingkat nasional. Selain itu, karena Sundrong dan Wang Ling telah mendongkrak nilai sekolahnya, mereka diundang untuk bertanding dalam kompetisi pedang. Tim akademi yang akan menjadi lawannya telah melakukan pelatihan khusus selama berbulan-bulan. Saat diwawancarai, ketua mereka menyampaikan sesuatu untuk paksi 60. Mereka bilang jika Sundrong adalah gadis yang jenius. Sundrong memperoleh prestasi luar biasa saat ujian kekuatannya. Namun, dikarenakan posisi pertama diraih oleh Wang Ling, dia pun terlihat kesal dan tidak ingin memberikan komentar banyak. Berdasarkan peraturan, setidaknya ada 5 orang peserta di dalam satu tim. Karena paksi 60 hanya mendaftarkan 4 siswa, master mereka memutuskan untuk mengirim anjing hijau menjadi peserta. Pada suatu malam, tim dari faksi 60 berbicara mengenai pedang yang akan mereka gunakan. Teman-temannya Wang Ling menunjukkan pedang roh mereka melalui sosial media. Shen Shao akan menggunakan pedang warisan dari keluarganya. Guo Hao akan menggunakan pedang yang dipanggil oleh dirinya sendiri. Untuk menghindari kerusakan di tengah pertandingan, Sundrong juga menyiapkan pedang dalam jumlah yang banyak. Sedangkan Wang Ling tidak berniat untuk menunjukkan pedangnya sendiri. Walaupun tidak menunjukkannya, tapi diam-diam dia memiliki pedang yang sangat kuat. Sebenarnya, Wang Ling sangat tidak ingin ikut dalam kompetisi pedang. Dia takut jika kekuatannya akan terungkap dan akan menimbulkan kepanikan. Teman-temannya dan gurunya sangat menantikan kompetisi itu. Walaupun tidak mau ikut, dia harus memenuhi harapan mereka. Keesokan harinya, Wang Ling dan teman-temannya akan mengunjungi area pertandingan. Dalam perjalanan, mereka dibuntuti oleh ketua faksi bayangan. Meskipun rencananya sudah berkali-kali digagalkan, tapi tampaknya faksi bayangan masih berniat untuk membunuh Sundrong. Kemudian saat Wang Ling dan yang lainnya telah tiba di wilayah pertandingan, mereka langsung mendapatkan sambutan dari pihak lawan. Tapi pihak lawan malah menyambutnya bukan dengan cara yang hangat. Mereka menjadi saling mengejek untuk memojokkan tim yang akan mereka lawan. Bahkan, guru dari faksi 59 terlalu merendahkan Wang Ling. Mereka mengira jika Wang Ling memiliki level dengan kekuatan yang paling rendah. Di saat Wang Ling direndahkan di hadapan orang-orang, segel untuk menahan kekuatannya tiba-tiba rusak. Tanpa segel penahan kekuatannya Wang Ling menjadi tidak terkendali. Di saat kekuatannya lepas kendali, terjadi ledakan kekuatan yang sangat besar. Wang Ling memanfaatkan kesempatan itu dengan berpura-pura jatuh sakit. Meski terjadi hal di luar dugaan, tapi rencana Wang Ling untuk menghindari pertandingan sepertinya dapat dikatakan berhasil. Di saat yang sama, ketua faksi bayangan yang sedang mengincar Sundrong melihat Sundrong sangat perhatian kepada Wang Ling. Oleh karena itu, dia akan memanfaatkan Wang Ling ke dalam rencana pembunuhan Sundrong. Wang Ling yang terlihat jatuh sakit ditangani oleh tim mereka. Karena Wang Ling diperlakukan dengan buruk, Sundrong terpancing emosi dan mengeluarkan pedang roh untuk memberi mereka pelajaran. Untung saja perkelahian antara peserta dapat dicegah, sehingga mereka bisa melanjutkan kegiatan untuk mempersiapkan diri dalam pertandingan. Sementara itu, Wang Ling yang sedang dibawa ke ruangan medis tiba-tiba saja menghilang. Walaupun seseorang telah menyerangnya, tapi sepertinya dia masih baik-baik saja. Dikarenakan jimat segel penahannya mengalami kerusakan, dia khawatir jika kekuatannya yang hilang kendali akan menyebabkan kehancuran dunia. Oleh karenanya, secara diam-diam dia berusaha pergi keluar untuk menemui ayahnya. Wang Ling berencana untuk mengganti segel baru sebelum kekuatannya mulai meledak.
Sehari sebelum pertandingan dimulai, sudah terjadi banyak masalah yang dihadapi oleh mereka. Wang Ling yang mencoba untuk menemui ayahnya malah tersesat. Sedangkan di arena pertandingan, Sun Rong dan yang lainnya terlibat konflik dengan peserta dari faksi 59. Salah satu anak berandalan mencoba untuk mendekati Sun Rong. Karena kelakuannya sudah kelewatan, maka terjadi perkelahian di antara mereka. Untung saja, Wang Ling bertemu lagi dengan mereka di waktu yang tepat. Dia berhasil menyelamatkan teman-temannya dan membuat konflik di antara mereka bisa mereda, tapi dia kehilangan kesempatan untuk mengganti segala kekuatannya. Oleh karenanya, Wang Ling tidak bisa berbuat banyak saat dirinya diculik oleh faksi bayangan. Perempuan bernama Jiang Liwing merupakan seorang pemimpin dari faksi bayangan. Setelah berhasil menculik Wang Ling, dia memerintahkan bawahannya untuk mengawasinya. Dia bilang sudah mendapatkan tangkapan besar. Karena Wang Ling sangat dekat dengan Sun Rong, dia akan memanfaatkan Wang Ling untuk menjebaknya. Jiang Liwing tidak tahu jika dirinya sedang berhadapan dengan bom waktu. Jika saja segel terlepas, seketika Wang Ling akan mengeluarkan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Kemudian ketika semuanya sedang berdiskusi, Jiang Liwing menyusup ke dalam ruangan dengan menyamar menjadi peserta. Dengan harapan bisa membuat Sun Rong lengah, dia memberi keterangan jika Wang Ling sudah diculik. Sun Rong pun tidak tinggal diam. Dia bersama dengan yang lainnya bergegas menuju tempat di mana Wang Ling sedang disandra. Orang yang sedang menyandra Wang Ling hanyalah seorang pria tua. Meskipun umurnya sudah tua, tapi dia memiliki kemampuan dan kekuatan yang mengerikan. Sekumpulan orang kuat pun tidak bisa menandinginya. Dia juga sampai memojokkan Sun Rong ketika berhadapan langsung melawannya. Namun, sekuat apapun orang yang dia lawan, masih belum cukup kuat untuk menandingi Wang Ling. Lagi-lagi, tanpa diketahui oleh orang-orang, Wang Ling berhasil mengatasi semuanya sendirian. Sesaat setelah konflik mulai mereda, dia menyembunyikan salah satu peserta dari pihak lawan. Hal itu dilakukan supaya pertandingan pedang bisa dibatalkan. Usaha Wang Ling untuk membatalkan pertandingan sepertinya tidak berhasil. Walaupun dia sudah menyembunyikan salah satu peserta, tapi ada orang lain yang menggantikannya. Dengan ini, maka pertandingan antara faksi 60 melawan faksi 59 dapat terlaksanakan. Di awal pertandingan, Yi Sabei menyelidiki tingkat kekuatan tim lawannya. Dia juga bisa mendeteksi kekuatan He Bupeng yang sudah berubah. Oleh karenanya, ketua mereka memperingatkan untuk berhati-hati. Di tengah pertandingan, faksi 59 menguasai altar tanah, sedangkan faksi 60 belum menguasai altar manapun. Shen Shao berusaha untuk menguasai altar, tapi usahanya langsung digagalkan oleh Yi Sabei. Sementara itu, Wang Ling yang sedang berada di altar lain hanya berdiam diri dan menyaksikan pertarungan. Pada saat yang sama, Sun Rong hampir menguasai altar air. Lalu terjadi pertarungan sengit antara Sun Rong melawan ketua dari pihak lawan. Pertarungan tersebut menjadi pertarungan yang tidak seimbang. Sun Rong kewalahan karena harus bertarung menghadapi dua orang yang sangat kuat. Selain Sun Rong, hampir semua peserta dari faksi 60 juga dikalahkan oleh mereka, sehingga faksi 59 dapat menguasai semua altar dengan mudah. Di saat mereka memimpin pertandingan, tiba-tiba terjadi situasi yang tidak normal. Ketika temannya sudah kehabisan cara untuk menghadapi musuh, emosinya Wang Ling yang tertekan menyebabkan energi di dalam tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Hanya anjing hijau saja yang bisa membantunya. Ketika anjing itu melakukan kontak dengan Wang Ling, sebagian besar energinya bisa diserap anjing tersebut. Wang Ling bisa menggunakan kekuatan tanpa perlu takut akan menghancurkan segalanya. Saat Wang Ling bersatu dengan anjing, kekuatannya benar-benar meningkat drastis. Dia bisa menghempaskan peserta lain hanya dengan menyentuhnya saja. Wang Ling merasa jika dirinya hanya menyentuhnya dengan lembut, tapi menurut kesaksian korbannya, dia bagaikan ditabrak truk yang melaju kencang. Sejak saat itu, faksi 60 bisa membalikkan keadaan dan merebut satu persatu altar yang sudah dikuasai oleh lawan. Setelah berhasil menguasai beberapa altar, Wang Ling segera pergi menuju altar air. Walaupun dijaga oleh 4 orang, tapi mereka sudah tidak bisa lagi untuk menandinginya. Oleh karenanya, faksi 59 merencanakan strategi lain, yaitu dengan cara menghindari pertarungan melawan Wang Ling dan menguasai setiap altar dengan cara mengelilinginya. Dengan begitu, Wang Ling tidak akan bisa menang jika bertanding sendirian.
Setelah mengetahui strategi yang mereka gunakan, Wang Ling segera menemukan cara untuk mengatasinya. Supaya dapat menguasai altar lebih dulu, dia memakai energi dalam jumlah besar untuk meningkatkan kecepatannya. Akan tetapi, menggunakan cara seperti itu sangat sulit untuk dilakukan. Oleh sebabnya, Wang Ling membatalkan rencananya. Dia melakukan diskusi dengan timnya untuk menggunakan rencana lain yang diajukan oleh Sun Rong. Ketika semua anggota Paksi 60 mulai bangkit, mereka semua bekerja sama untuk membalikan keadaan. Sebisa mungkin, mereka menghindari pertarungan yang tidak berarti dan lebih fokus untuk menguasai semua altar. Tak lama setelahnya, Wang Ling dan teman-temannya berhasil merebut 4 altar. Kemudian saat Sun Rong akan menguasai altar api, terjadi kejadian yang menyebabkan serangan Gu Hao mengenainya. Bagi Sun Rong, pertandingan ini bukanlah sekedar pertandingan biasa. Karena orang yang dia lawan berasal dari keluarga saingannya, maka dia harus menang untuk mempertahankan reputasi keluarganya. Supaya bisa menguasai altar api, dia bertarung sambil menjaga wilayah supaya musuh tidak bisa memasukinya. Di lain tempat, Shen Shao sedang bertarung untuk mempertahankan altar logam. Dia sadar bahwa mengalahkan musuh bukanlah tujuan utama dalam kompetisi. Untuk menjadi pemenang, mereka harus mencegah lawannya supaya tidak menguasai altar yang dijaga oleh dirinya. Pertarungan antara Sun Rong dan ketua tim lawan masih terus berlanjut. Walaupun sudah kehilangan sebagian senjatanya, Sun Rong tetap berjuang dengan pedang yang dia pegang. Bawahannya Tang Xingze ingin membantunya dalam bertarung, tapi dia menolaknya karena ingin mengalahkan Sun Rong secara terhormat. Ketika Wang Ling sedang menjaga altar air, Yi Sabei mengawasinya diam-diam. Sedangkan Shen Shao terlihat sudah kewalahan saat menghadapi He Bufeng. Sun Rong juga mengalami hal yang sama. Dia terlihat sangat kesulitan untuk merebut altar api. Di saat itulah terjadi lonjakan energi besar secara bersamaan. Shen Shao berhasil membangkitkan kekuatan tersembunyinya. Gu Hao yang sedang bersama dengan Sun Rong juga menggunakan jurus rahasia untuk memanggil roh pedang yang sangat kuat. Strategi yang diajukan oleh Sun Rong berhasil dilakukan. Paksi 60 telah membalikan keadaan. Dengan menguasai hampir semua altar, mereka masih berkesempatan mengejar Paksi 59. Jadi, mereka harus punya rencana cadangan untuk memastikan kemenangan. Sun Rong mengatakan hanya Wang Ling saja yang bisa menyelesaikan semuanya. Karena kekuatan spiritualnya sangat rendah, setelah memisahkan tubuh dari anjing, dia bisa menghilang diam-diam dari penguasaan Yi Sabei. Sedangkan anjing yang berpisah dengan Wang Ling bisa berdiam di altar air untuk mengecohnya. Meskipun Wang Ling terus berjalan menuju kemenangan, tapi hati ayahnya semakin gelisah dan merasa takut. Sejak kecil, Wang Ling sudah terbiasa mengesampingkan hasrat berkompetisi. Baik kalah ataupun menjadi pemenang, orang-orang selalu menganggapnya sebagai anak yang aneh. Oleh sebabnya, dia selalu menekan emosinya supaya tidak melakukan tindakan yang berlebihan. Walaupun banyak hal telah terjadi, namun pada akhirnya semua altar bisa dikuasai Paksi 60. Namun, ketika Wang Ling sedang bersama dengan Sun Rong, Jiang Liwing muncul di hadapannya lalu menyerang Sun Rong dari belakang. Hal ini membuat Wang Ling tidak bisa lagi menahan emosinya. Amarah yang meledak di dalam dirinya menyebabkan segel hancur sehingga kekuatannya tidak bisa dikendalikan. Untuk mencegah kehancuran dunia, anjing hijau menggunakan kekuatannya untuk menghentikan waktu. Lalu ketika waktu berhenti, Wang Ling mengamuk menyerang Jiang Liwing dengan kekuatan yang mengerikan. Wang Ling hampir saja membunuhnya, tapi dia berhasil sadar karena Sun Rong terlintas dalam pikirannya. Daripada melanjutkan pertarungan, dia lebih memilih menemui Sun Rong yang kondisinya semakin kritis. Jurus yang dikeluarkan oleh Jiang Liwing terlalu mematikan. Satu pukulannya langsung membuat jiwa Sun Rong tercerai-berai. Agar Wang Ling bisa terus bersama Sun Rong, dia hanya memiliki dua pilihan, yaitu menghentikan waktu selamanya atau kembali mengulangi waktu ke dunia yang sebelumnya. Namun, yang dilakukan oleh Wang Ling bukanlah membalikan waktu. Tanpa sengaja, dia malah menciptakan dunia alternatif yang di dalamnya tidak ada Sun Rong. Di dunia alternatif, Wang Ling menjalankan kehidupan santai yang selalu dia ingin. Tapi tetap saja dia merasa kehilangan sesuatu yang paling berharga bagi dirinya. Dikarenakan waktu telah berhenti dan dunia baru terus menyerap segalanya dari dunia lama, maka kehancuran di dunia lama akan benar-benar terjadi. Untuk mencegah dunia dihancurkan oleh Wang Ling, entitas yang menguasai kehidupan mengembalikan jiwa Sun Rong kepada tubuhnya. Dengan dihidupkan kembalinya Sun Rong, maka dunia bisa diselamatkan serta Wang Ling bisa berjumpa lagi dengan Sun Rong.